والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Namun sebelum kita lanjutkan, kami hanya ingin klarifikasi, yaitu pembenahan ulang mengenai lafaz humma. Kemarin kami baca humma dengan tasydid, padahal bukan humma tapi humma. Humma itu semacam sengatan hewan yang berbisa. Jadi afwan, kemarin kekeliruan dibenahi, diluruskan. Barakallahu fikum. Yang benar adalah tidak ada ruqyah yang lebih afdal, yang lebih anfa kecuali ketika meruqyah ain atau meruqyah humah. Humatin itu, humah adalah apa? Adalah barakallahu fikum, ya, kena sengatan hewan yang berbisa. Adapun humma yang ada tasydidnya kemudian alif bengkok di akhirannya itu demam atau penyakit demam atau panas, itu humma. Jadi kemarin kami menerjemahkan humma artinya adalah barakallahu fikum hafizakumullah, panas atau demam, itu keliru ya, karena kurang perhatian. Setelah diperhatikan ulang dan diteliti ulang, ternyata tulisannya bukan humma tapi humatin. Jadi humatin itu nanti adalah racun. Racun dari hewan-hewan yang berbisa. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum hafizakumullah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Halaman yang ke-50. Wal ainu ainu a'in. Ain itu adalah mata orang yang punya ain. Al-mas. Mas itu terjemahan bebasnya adalah apa? Semacam kesurupan. Wan nadhrah, dan juga pandangan. Jadi ain itu biasanya sebabnya karena pandangan. Orang memandang sesuatu yang dia mungkin kagum, tapi dia tidak mengucapkan dengan barokah, dengan doa barokah, sehingga terkadang kalau dia punya penyakit ain, itu bisa menimpa sesuatu yang dia lihat karena dia kagum tadi itu. Oleh karena itu Rasulullah menyarankan, barang siapa yang dia melihat sesuatu yang mengagumkan dirinya, maka hendaknya dia falyubarik fih, hendaknya dia mendoakan barokah terhadapnya. Barakallahu fih, Allah yubarik fih. Ya, kalau sesama yang dilihat dalam artian mukhatab yang diajak bicara, ya barakallahu fik, Allah yubarik fik, barakallahu fikum, seperti itu. Atau Allahumma barik, Allahumma barik, atau subhanallah, masya Allah, itu bisa semuanya. Tapi kalau melihat sesuatu yang indah dari saudara kita, kemudian kita kagum, akhirnya kita tidak mendoakan dengan barokah, jangan, khawatir saja. Kita tidak tahu apakah kita punya penyakit ain ataukah tidak. Kemudian apakah kita diuji dengan adanya ain pada diri kita ataukah tidak, kita nggak tahu. Oleh karena itu hendaknya dalam rangka berhati-hati kita mencontoh apa yang Rasulullah arahkan dan Rasulullah sarankan. Hendaknya kita mendoakan dengan barokah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang membuat kita kagum. Misalkan melihat seorang anak kecil kok gemuk, masya Allah, Allahumma barik, jangan wah atau besar sekali atau yang semisalnya, hindari. Diganti dengan lafaz-lafaz yang bagus, masya Allah, subhanallah, Allahumma barik, barakallahu fiik, seperti itu. Barakallahu fiikum. Kita lihat wal humah sammu dzawatis sumum. Humah itu adalah racun dari hewan-hewan yang memiliki racun. Wa kulluha turqa, semuanya diruqyah. Fal ain turqa, maka ain juga diruqyah. Walaf'ul hayati wal aqarib wa nahwiha, sengatan ular-ular dan juga kalajengking dan yang semisalnya, turqa aidan, diruqyah juga. Wa hadza kama jaa bihi an-nassu fa huwa mujarrabun aidan. Di samping ruqyah itu telah datang dalilnya, ruqyah itu juga perkara yang mujarrab, terbukti. Barakallahu fikum, terbukti. Wa nafi'un bi idznillah subhanahu wa ta'ala, dan juga bermanfaat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa yustahabbu liman usiba bi syai'in min hadza an yarqiya nafsahu. Au yarqihi akhuh. Maka disunahkan atau dianjurkan bagi siapa yang tertimpa dengan salah satu daripada perkara-perkara ini tadi, baik ain ataupun disengat oleh binatang yang berbisa atau yang semisalnya, disunahkan untuk meruqyah dirinya atau barakallahu fikum,
saudaranya yang meruqyahnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat kepadanya. Man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia memberikan manfaat kepadanya. Kemudian berikutnya fal istirqa'u talabur ruqyah. Naam, istarqa yastarqi itu meminta diruqyah. Wa kama sayati tarkuhu afdal wa aula. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya, meninggalkan meminta diruqyah itu lebih afdal dan lebih aula. Lakin idza tija ilaih fala ba'sa. Tapi kalau memang perkaranya sangat dibutuhkan dan tidak mampu untuk menahan, maka enggak masalah. Walihada istarqan Nabi sallallahu alaihi wasallam li auladi Ja'far. Oleh karena ini Nabi Muhammad SAW pernah memintakan ruqyah kepada anak-anak Ja'far. Kalau kita perhatikan, Rasulullah tidak minta untuk dirinya, tapi memintakan untuk orang lain. Ini enggak masalah insyaallah. Kama ya'ti qala li Asma ummihim, sebagaimana yang akan datang bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada ibunya, barakallahu fikum, yaitu ibunya barakallahu fikum, anak-anak Ja'far tadi itu, istarqilahum ruqyah, mintakan ruqyah untuk mereka lamma asabathumul ain, ketika mereka ditimpa oleh ain. Jadi ain ini hati-hati ya, terkadang orang melihat sesuatu yang mengagumkan kemudian dia tidak mendoakan barokah. Kalau memang Allah Taala uji dia punya ain, itu terkadang bisa rusak. Bisa rusak ya. Wallah alam, dulu pernah kami mendengar kisah ketika di Damas. Jadi ada orang yang punya kandang ayam potong itu. Kemudian tiba-tiba ada orang lewat mungkin melihatnya dan dia tidak mengucapkan Allahumma barik atau yang semisalnya. Ternyata ayamnya itu bisa dikatakan mati semuanya. Ya bisa jadi sebabnya ain. Ada juga salah satu ikhwah waktu itu rambutnya sangat bagus, halus, laki-laki. Kemudian setelah itu dipegang-pegang oleh sebagian orang, jadi dia kagum dengan rambutnya itu ya, halus. Tapi dia tidak mendoakan dengan barokah atau dengan mengucapkan ucapan yang kagum seperti subhanallah, masyaallah, Allah barik. Dia mengucapkan sampai di rumah ternyata rambutnya rontok. Itu ada juga seperti itu kejadian. Memang itu sebagaimana Rasulullah sabdakan, al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Barakallahu fikum. Bahkan sebutkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, niscaya ain itulah yang bisa mendahului takdir. Kalau seandainya ada gitu loh. Kalau seandainya bisa gitu. Tapi semuanya tentunya tidak bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ikhwani fillah wa akhwati fillah, tsumma bayyana lahu Sa'id ma huwa aula wa afdal min al-istirqa'. Kemudian barulah barakallahu Sa'id menjelaskan kepada barakallahu fikum Husain bin Abdurrahman mengenai apa yang lebih afdal dan lebih aula berupa istirqa' minta ruqyah. Faqala haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya Sa'id bin Jubair menjelaskan kepada Husain bin Abdurrahman seraya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa sallallahu sabda, uridat 'alayyal umam, telah ditampakkan di hadapanku segerombolan umat atau sekelompok umat. Aradaha arduha atau aradaha alaih kana, atau arduha alaih, ditampakkannya kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah, kana fi lailatul Isra al-sahih. Menurut pendapat yang sahih yaitu di malam Isra. Malam Isra itu tragedi Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Qala fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. Kemudian aku melihat ada seorang nabi, bersamanya ada rahd, sekelompok jumlah yang sedikit, bilangan kurang lebihnya 3 sampai 10. Seperti itu. Wa fil lafdhin akhar ar-ruhaid. Dalam riwayat yang lain lafaznya ar-ruhaid. Wan nabiyyu, dan juga melihat yang lainnya, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 orang 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, bahkan melihat salah satu nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, yakni yaumul qiyamah ya'tuna hakadha. Maksudnya nanti hari kiamat mereka datang seperti ini. Minhum man ma'ahu ar-ruhaid. Di antara mereka ada yang bersamanya sekumpulan sedikit, al-adad al-qalil, bilangan yang sedikit, minal asyarah. Barakallahu fiikum, kurang lebihnya 3 sampai 10-an.
Wa minhum man ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada juga di antara mereka yang punya pengikut satu orang atau dua orang. Qad taba'uh, ya, yang mereka mengikutinya. Wa minhum anbiya'u ma ma'ahum ahad, dan juga ada di antara mereka nabi-nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ma tabi'ahum ahad, tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka. Khalafahumun nas, yang manusia menyelisih mereka. Wa minhum min qillatihi. Na barakallahu fikum. Wa minhum man qatalahu qaumuhu, na'udzubillahi min dzalik. Dan di antara mereka ada yang justru kaumnya membunuh nabinya. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Taala dari hal tersebut. Wa hadza yubayyinu lana na'am qillata man istajaba lil anbiya. Ini menjelaskan kepada kita semuanya sedikitnya orang yang memenuhi dakwahnya para nabi. Kama qala al-muallif fil masail, sebagaimana yang diungkapkan oleh muallif di dalam masail, nanti fihi masail. Wa annal mustajibina lil haqqi humul qalil. Dan bahwasanya orang-orang yang menerima dakwah, menerima al-haq itu sedikit. Wal aktsar 'alal batil, dan kebanyakannya di atas kebatilan. Nasallallahu al-afiyah. Kita meminta kepada Allah Taala keselamatan. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu menerima dakwahmu walaupun engkau semangat sekali, ya, untuk mendakwahi mereka agar menjadi orang yang beriman. Qala subhanahu, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Insyaallah taala cukup sekian dulu. Adapun berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.